Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Udah lama nih ya, nggak bikin video yang nampilin muka kayak gini. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang review cuan saham IPO di kuarter 4 2022, sekaligus total full year-nya di tahun 2022, kita dapat cuan berapa ya dari saham IPO. Sebelumnya, sorry banget video ini agak telat saya bikin ya, karena memang kemarin tuh sibuk dengan rentetan saham IPO juga. Tapi sebelum kita mulai video review cuan dari saham IPO, sebelumnya saya ada pengumuman penting dulu nih Sobat Maya. Jadi, setelah video ini, untuk setiap Sobat Maya yang mau nonton video review saham IPO, itu Sobat Maya perlu aksesnya. Nah, untuk mendapatkan akses tersebut, Sobat Maya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 atau sebesar nilai 1 materai. Nah, kenapa tiba-tiba yang sebelumnya itu dari free, sekarang perlu akses nih untuk menonton video review saham IPO-nya. Jadi, saya sekalian curhat ya di sini ya. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin channel ini, pastinya tahu ya, dari dulu pas pertama WMUU yang sebelum ada eIPO, itu saya udah mulai bahas ya untuk saham-saham IPO, lalu mulai ke eIPO, cara daftarnya dan lain-lain, sampai ke setiap video IPO itu saya nggak pernah absen memberikan review saham IPO. Sampai dulu pernah banget saya ingat, itu saham IPPE, saya sampai cuma tidur 2 jam, karena waktu itu saya masih ngantor juga, untuk menyelesaikan video review saham IPO-nya IPPE. Jadi bagi Sobat Maya yang taunya channel ini adalah channel yang khusus membahas tentang saham IPO, ya enggak sepenuhnya salah juga sih. Walaupun sebenarnya saya membahas, ataupun saya membuat video di channel ini, itu untuk membahas tentang investasi, terkhususnya emang di saham. Nah, setelah membuat begitu banyak video review saham IPO, jujur Sobat Maya, saya tuh jenuh banget, asli. Rasanya pengen istirahat aja, kayak ya udah deh, cukup kayaknya sampai di sini aja. Udah cukup lah selama ini untuk bikin video review saham IPO. Karena asli ya, untuk review saham IPO itu capek banget. Bagi Sobat Maya yang udah pernah mencoba sendiri untuk membaca prospektusnya saham IPO, pastinya tahu ya, seberapa melelahkannya membaca prospektus yang tebal itu. Apalagi kalau misalnya sahamnya itu berada di papan utama, lebih tebal lagi. Nah, beranjak dari kejenuhan itu, sebenarnya saya udah mau berhenti aja nih. Soalnya kenapa Sobat Maya? Selain bikin konten di YouTube, itu kan saya juga sebagai business owner ya di Rasea ya. Terus saya juga punya keluarga. Nah, untuk membuat satu video review saham IPO, itu bener-bener kayak makan waktu saya banyak banget Sobat Maya. Jadi udah menguras waktu, energi, dan juga fokus saya. Jadi asli, kayaknya udah cukup lah ya. Udah lumayan banyak juga saham IPO yang saya review selama ini. Jadi kayaknya udah mau berhenti sebenarnya. Tapi beberapa teman dan juga subscriber dekat saya yang biasa saya diskusi gitu ya, mereka bilang, aduh jangan di stop dulu kok, coba aja mungkin misalnya dikasih akses atau bikin subscription aja, jadi Kosan-san itu bisa nikmatin juga nih hasil dari review saham IPO-nya. Mungkin aja selama ini Kosan-san tuh kayak kerja bakti ya, makanya mungkin jadi jenuh, motivasinya berkurang, dan kayak mau berhenti. Tapi di luar sana mungkin masih banyak orang yang mau mengapresiasi kerja kerasnya Kosan-san. Jadi coba aja dulu kok. Kalau misalnya itu nggak bisa bikin Kosan-san kayak termotivasi lagi, ya mungkin di saat itu baru Kosan-san berhenti. Saya awalnya kayak soalnya ya bukan soal duit sih sebenarnya ya. Jadi dari soal waktu, energi, dan fokus sih yang bikin saya tuh jenuh banget dan pengen berhenti mereview saham IPO. Belum lagi saya tuh sekarang lumayan sering ya trading ya. Jadi kayak lebih fun itu trading sebenarnya daripada membuat video review saham IPO. Cuma ya karena selama ini kayak bisa jadi berkat ya bagi Sobat Maya semuanya. Jadi saya juga senang bikin video saham IPO. Kalau bisa cerita sedikit, saya tuh udah beberapa kali menolak endorsean karena rentetan saham IPO nih Sobat Maya. Sekedar informasi, saya itu kalau misalnya di endorse, tarifnya itu dari 5 juta sampai 8,5 juta. Tergantung dari syarat ketentuan dan kompleksitas dari video yang mau di endorse. Nah, saya di tengah rentetan saham IPO, itu benar-benar menolak tuh beberapa endorsean tersebut. Jadi kalau misalnya mau cari duit, ya tentunya saya lebih ngambil endorsean tersebut ya. Tapi yang saya cari di sini bukan duit,
Makanya saya tetap memilih untuk mereview saham IPO. Jika misalnya waktu bisa diulang, saya tetap akan memilih untuk mereview saham IPO sih daripada menerima endorsannya. Karena menurut saya jadi saluran berkat itu jauh lebih menyenangkan daripada cuma dapat uangnya. Cuma jujur saat ini tuh lagi jenuh banget dan pengen berhenti. Cuma karena dari saran beberapa teman dan juga beberapa subscriber, ya udahlah, saya coba aja dulu dengan akses. Dan tentunya sangat murah banget. Itu cuma senilai satu materai doang, Rp10.000. Nantinya saya akan coba lihat lagi, apakah dengan metode ini membuat saya lebih bersemangat, lebih termotivasi, lebih bisa bikin videonya lebih details, lebih bagus, atau enggak. Kalau misalnya memang udah bener-bener jenuh banget, udah kayaknya saya stop dulu, istirahat dulu, sampai nantinya saya mulai, oh ya udah, kalau misalnya saya ada waktu, saya bisa bikin video reviewnya. Kalau enggak, ya saya lebih fokus ke keluarga dan juga Rasea. Nah, nantinya link akses dari video review saham IPO itu akan saya taruh di tab community ataupun IG saya ya. Jadi bagi Sobat Maya yang tertarik untuk menonton ataupun melihat review saham IPO dari saya, bisa kayak beli ya nanti aksesnya. Senilai hanya satu materai aja, Rp10.000. Kalau misalnya mau kasih lebih untuk support channel ini, ya thank you banget. Oke, sekian aja curhat dari saya nih Sobat Maya. Semoga aja di masa mendatang muncul lagi ya motivasinya dan kejenuhan itu perlahan-lahan mulai menghilang. Oke, langsung aja kita ke video review cuan saham IPO di tahun 2022, terkhususnya kuartal 4 2022 ya. Oke, jadi ini kita udah di filenya ya. Jadi di kuartal 4 2022 itu ada 15 saham yang IPO. Nah, biar lebih mudah ini kita hide aja dulu ya. Oke, jadi kita mulai dari Omet. Nah, Omet ini harga finalnya di 204. Lalu saya order sebanyak 888 lot, itu modalnya 18 jutaan. Kenapa saya pesannya dikit? Karena di hari tersebut banyak saham yang IPO-nya barengan nih Sobat Maya. Jadi saya manage resiko aja ya. Nah, di hari tersebut dia sempat arah, tapi close-nya itu di zona hijau ya, satu tick di bawah arah. Jadi saya jual di 252, itu saya dapat profit di 599.000 ataupun ya 600.000 lah ya. Lalu yang kedua adalah MKTR. Nah, MKTR ini barengan dengan Omet. Harga finalnya di 120, saya pesannya ya lumayan ya, lebih banyak dari Omet. Itu di 47 juta. Penjatahannya saya dapat 346 lot ataupun 4 juta. Lalu di sini juga ada waran dan saya dapat profit dari MKTR ini sebesar 607.000. Nah, lalu yang ketiga adalah BSBK. Nah, BSBK ini harga finalnya di 100. Harga yang paling disukai para trader ya. Nah, jadi saya ordernya itu di 59 juta. Dapat penjatahannya 6 juta. Lalu ini juga ada waran. Dan akhirnya saya cuan dari BSBK ini 3,6 juta. Jadi lumayan banget ya. Ini pun saya jual di hari pertamanya listing ya. Padahal ini sempat 2 kali arah. Dan hari ketiga itu masih naik hampir arah. Dan hari keempatnya itu juga masih hijau nih Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang ikutan IPO-nya BSBK dan menunggu sampai hari keempat. Wah itu cuannya udah luber-luber banget. Lalu yang keempat itu ada Prey. Nah, Prey ini di harga finalnya itu di 900. Saya ordernya maksimal di 99 juta. Penjatahannya cuma 1,98%. Tapi ternyata di hari pertamanya listing itu malah turun. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang ikutin perjalanan saya, pastinya tahu ya bahwa ujung-ujungnya saya tuh cuan ya di IPO-nya Prey. Tapi biar lebih fair, anggap aja kita langsung cut loss di hari pertamanya listing. Jadi kita anggap aja ya, kita tuh cut loss di 890, maka kita menderita kerugian sebanyak 27.000 di IPO-nya Prey. Lalu selanjutnya ada CBUT dan beli. Nah, CBUT ini penjatahannya gede dan penjatahan atas juga itu lebih kecil ya daripada penjatahan bawah. Tapi ternyata CBUT ini malah berhasil arah di hari pertamanya listing. Dan sayangnya saya nggak ikutan ya IPO-nya CBUT ini. Ya kadang gitulah ya Sobat Maya, kita udah analisa, ternyata kalau misalnya bandarnya mau naikin harga, ya tetap aja naik. Lalu beli juga saya nggak ikutan, di hari pertamanya dia itu berhasil close hijau. Dan ada yang bentengin di bagian bid itu gede banget. Selanjutnya ada KDTN. Nah KDTN ini harga finalnya di 150, saya ordernya 79 juta, dapat penjatahannya 4 juta.
Dan akhirnya saya cuan dari KDTN itu sebesar 1,3 juta. Nah, selanjutnya ada PDPP. Nah, PDPP ini harga finalnya di 200. Saya ambilnya maksimal di 99 juta. Dapat penjatahannya cuma 0,88%. Nah, di IPO-nya PDPP ini banyak orang yang beranggapan bahwa ya, kayaknya bisa deh kayak saham call ataupun kayak TRGU yang sama-sama ya, underwriter-nya itu MG. Tapi pada kenyataannya, PDPP ini hanya berhasil ARA satu kali. Di hari kedua dia sempat ARA, tapi langsung dibanting sampai ke ARB. Nah, saya sendiri di IPO-nya PDPP itu cuma cuan 427.000. Ya, tapi lumayan lah ya. Selanjutnya ada KETR. Nah, KETR ini listing di harga finalnya itu 300. Saya ambilnya maksimal di 99 juta. Dapat penjatahannya itu 122 lot. Dan saya berhasil cuan dari KETR ini sebesar 743.000. Lalu selanjutnya ada Zata. Nah, Zata ini harga finalnya di harga 100 nih Sobat Maya. Angka yang sangat disukai ya bagi para spekulan dan juga tradernya saham IPO. Nah, Zata ini saya pesannya 99 juta. Dapat penjatahannya 6,73% atau 6,7 juta. Nah, saat itu lumayan banyak yang agak takut ya karena penjatahannya lumayan 6,7%. Tapi nyatanya Zata ini berhasil ARA sampai 3 kali. Saya sendiri jual itu di hari kedua ya, di harga 142. Dan dapat cuan itu sebesar 2,7 juta. Kalau misalnya bisa tahan sampai hari ketiga, nah itu cuannya lebih mantap lagi ya sebenarnya ya. Tapi karena saya ambil aman, ya di hari kedua begitu arahnya udah kebongkar, udah naik turun, ya udahlah jual aja. Lalu selanjutnya ada IPO-nya Nine. Nah, Nine ini harga finalnya di 75. Saya nggak ikutan. Alasannya ada di video review saham IPO-nya Nine ya. Nah, Nine ini pada saat IPO itu sempat naik Sobat Maya. Baru pada akhirnya ditutup di zona merah. Dan keesokan harinya baru ARB berjilid-jilid. Lalu selanjutnya ada IPO-nya MMEX. Nah, MMEX ini itu listingnya di harga 190. Saya ordernya 99 juta. Dapat penjatahannya cuma 1,25%. Dan ini satu kali ARA ya. Saya jual di hari kedua dan dapat cuan itu sebesar 637.000. Lumayan lah ya. Lalu selanjutnya ada Pada. Nah, Pada ini juga listingnya di harga 100 nih Sobat Maya. Cuma sayangnya, Pada ini nggak berhasil ARA di hari pertamanya listing. Jadi, saya tuh jual di harga 121, lalu pada akhirnya ditutup di harga 110. Jadi ini menjadi salah satu saham pertama yang harga finalnya itu di 100 tapi nggak ARA di hari pertamanya listing. Nah, daripada ini saya dapat cuan sebesar 427.000. Lalu selanjutnya ada ISAP. ISAP ini papan akselerasi yang target pengumpulan dananya itu gede banget, melebihi papan pengembangan ya. Jadi dia tuh listing di harga 96, saya pesan 99 juta, dapat penjatahannya 3,75%. Di hari pertamanya itu naik turun, dan saya jual di harga 99. Ada warannya juga, total saya dapat cuan sebesar 786.000. Lumayan ya. Di hari pertamanya listing, ISAP ini walaupun sempat naik turun, akhirnya tutup di harga ARB. Lalu beberapa hari kemudian ARB berjilid, sampai kemudian diangkat sama bandarnya melebihi harga IPO-nya. Jadi sekarang tuh saham-saham IPO polanya udah mulai beda nih Sobat Maya. Udah nggak kayak dulu ya, karena mungkin salah satu faktornya adalah retail yang bertambah banyak. Dan akses untuk membeli saham IPO itu jauh lebih gampang. Tapi saya percaya ya, yang namanya saham itu pasti ada siklusnya nih Sobat Maya. Saya ingat banget tahun lalu itu sempat juga saham IPO lagi jelek sebelum tahun 2022 ya. Jadi akhir tahun 2021 itu sempat jelek juga. Orang-orang pada kapok. Akhirnya muncul ADMR di mana ekuitasnya negatif dan ya banyaklah alasan-alasan orang untuk nggak membeli ADMR. Dan ternyata ADMR itu menjadi salah satu jackpot di IPO-nya di tahun 2022. Nah, banyak tuh yang menyesal kenapa nggak beli saham ADMR. Saya yakin ketika misalnya retail nih ya, udah mulai jenuh, udah mulai malas dengan saham IPO, ya akan ada lagi kesempatan-kesempatan di mana ADMR kedua muncul. Walaupun mungkin
nggak sefantastis ADMR. Oke, IPO terakhir di tahun 2022 itu adalah VTNY. Nah, VTNY ini saya nggak ikutan ya Sobat Maya. Jadi dia tuh listingnya di harga 360. Waktu awal perdagangan itu dibukanya 360, 362, terus 358. Kayak gitu aja sih Sobat Maya. Tapi di akhir perdagangan udah mulai closing itu baru dinaikin harganya. Jadi dia tutup di zona hijau. Nah, dari total cuan di kuartal 4 2022, saya berhasil mengumpulkan sebesar 11.999.000. Sebuah nilai yang bagi saya pribadi lumayan banget ya untuk 3 bulan. Tapi ya kalau misalnya kita bandingin dengan bulan-bulan sebelumnya, ya emang ada penurunan ya. Dan kemungkinan besar kalau misalnya retail tuh makin banyak di saham IPO, ya kemungkinan ke depannya ya, cuan dari saham IPO ini bisa jadi makin kecil. Sekarang aja kalau misalnya saham yang mau arah berjilid-jilid itu udah jarang banget ya, beda sama zaman dulu. Terlebih kalau misalnya Sobat Maya perhatikan, semenjak IPO-nya Tool, itu jarang banget nih ada yang mau nembokin itu gede di bidnya di harga arah. Karena udah ada trust issue ya, kalau misalnya Sobat Maya ngikutin di IPO-nya Tool. Tapi nggak apa-apa, saya percaya kalau yang namanya saham, itu ya gimana kita beradaptasi aja sih. Kedepannya ya pastinya ada strategi-strategi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk mendulang cuan juga di saham IPO. Contohnya mungkin beberapa dari Sobat Maya itu nggak beli saham IPO-nya, tapi kalau misalnya ada waran, langsung trading waran di hari pertamanya. Nah, mungkin ke depannya kalau misalnya saham IPO ini polanya makin banyak, pastinya saya yakin tetap ada pola yang bisa bikin kita cuan kok. Cuma yang jadi masalah adalah gimana kita menemukannya. Saya juga kadang bikin review, itu sebenarnya nggak menentukan ya, apakah saham tersebut bisa naik di hari pertamanya atau bisa ARB, itu sebenarnya enggak Sobat Maya. Kalau misalnya dalam jangka pendek, itu ya semuanya tergantung ada bandar atau orang besar nggak di belakangnya dari saham tersebut yang mau naikin harganya. Kalau misalnya sahamnya bagus tapi nggak ada orang yang mau gerakin, yaitu harga sahamnya juga nggak akan kemana-mana. Cuma paling nggak kalau misalnya dari video review saya, ya kita tahu lah kalau perusahaannya itu bisnisnya apa, ekuitasnya berapa, ada prospek atau enggak, dan underwriter-nya siapa. Sedikit bocoran nih. Kalau misalnya underwriter, kenapa underwriter itu penting? Jadi saya kasih bocoran nih Sobat Maya. Karena underwriter itu ada karakteristiknya juga. Kalau misalnya underwriter-nya itu sering buang barang langsung di hari pertamanya listing, para big fund ataupun orang-orang yang punya dana gede itu malas nembokin di harga arah Sobat Maya. Karena buat apa mereka nembokin di harga arah kalau nantinya malah diguyur sama underwriter-nya. Makanya kenapa underwriter itu penting. Contohnya KI. Kalau misalnya dia jadi underwriter, itu dia hampir nggak pernah langsung guyur di hari pertamanya listing. Biasanya dia tuh bawa tinggi dulu, baru setelah itu dibuang-buang kayak gitu. Jadi dianya cuannya banyak. Intinya kayak win-win solution lah. Tapi kalau beberapa underwriter lain, itu mereka ya kayak 35% satu hari langsung dibuang. Kalau kayak gitu, siapa yang mau nembokin di harga arahnya? Nah, kurang lebih kayak gitu sih peranan dari underwriter. Bukan kadang mereka yang nahanin harga, tapi melihat karakteristiknya, ada orang-orang yang punya duit banyak yang rela untuk nombokin di harga arah, yang mau dapat di harga arah. Tapi kalau underwriter-nya udah karakteristiknya itu sering buang di hari pertama, ya mereka juga nggak mau. Alhasil, nggak ada tuh yang namanya arah berjilid-jilid. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi di kuartal 4 saya dapat cuan 11.900.000. Dan untuk full year-nya sendiri, Sobat Maya bisa lihat ya di sini ya. Kuartal 1 itu wah gokil banget, 71 juta. Itu karena ada ADMR di situ. Di kuartal keduanya IPO-nya sedikit, cuma dapat 9,3 juta. Di kuartal 3-nya 33 juta dan di kuartal 4 11 juta. Total saya dapat 125 juta dari saham IPO di tahun 2022. Kalau misalnya lihat angkanya segini, lumayan banget ya Sobat Maya. Cuma kalau misalnya Sobat Maya lihat lagi di sini, makin lama tuh emang makin kecil ya trennya ya.
Bisa jadi di tahun 2023 ini entah nyampe atau enggak nih setengah dari cuannya di tahun 2022. Tapi kembali, saya tuh masih yakin, kalaupun cara yang lama itu nggak bisa, saya yakin pasti ada cara lain di mana kita bisa mendapatkan cuan kok di saham IPO ataupun di pasar modal kita ini. Tinggal gimana kita pintar-pintar melihat peluang dan kesempatan yang ada. Nah, jujur ya, di tahun 2022 itu bukan tahun yang mudah bagi saya ya. Swing antara cuan, kadang loss juga, investasi juga nggak kemana-mana. Gedenya malah cuan dari saham IPO nih Sobat Maya. Jadi bisa dibilang tuh 70% lah cuan saya di saham IPO dari total keseluruhan cuan saya di tahun 2022. Jadi untuk IPO itu bagi saya pribadi ya, itu cuannya nendang banget. Mungkin kan ada beberapa orang yang bilang, aduh, IPO itu ngapain sih penjatahannya sedikit, kalau misalnya perusahaannya jelek kita dapat penjatahannya banyak. Ya bagi saya mau apapun, I show you the money ya intinya ya. Jadi dapat 125 juta untung banget. Dan beberapa orang yang saya tahu duitnya banyak banget, itu juga ikutan saham IPO kok. Contohnya kayak Kojon, ya sedikitnya beliau tuh ya udah ratusan M begitu ikut kan. Jadi penjatahannya juga gede. Begitu satu hari arah aja, beliau udah cuan ratusan juta. Kalau 2 hari bisa cuannya 1 M. Gila kan kayak gitu kan. Orang sekelas Kojon aja masih ikutan saham IPO. Tapi tentunya dengan fundamental yang bagus ya. Kalau saham akselerasi sih beliau nggak ikutan. Nah, Sobat Maya sendiri, cuan berapa nih dari saham IPO di tahun 2022? Coba bantu tulis di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review cuan saham IPO di kuartal 4 2022 dan total full year di tahun 2022. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.